Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, seluruh tamu undangan yang hadir yang berbahagia rahimakumullah, izinkan kami untuk menyampaikan rangkaian acara pada kesempatan di pagi hari ini dalam rangka penandatanganan usaha bersama menekuni kekuatan dan menjaga ketahanan pangan lokal antara PWNU dengan PT Bangka Asindo Agri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan dan izinkan kami untuk menyapa yang pertama kepada yang kami muliakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kiai Haji Ahmad Jafar Siddiq, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Modern Hidayatus Salikin Pasir Padi Bangka Pinang. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Eman Suryaman MM, Ketua PBNU Bidang Ekonomi yang telah hadir bersama kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Binmas Kombes Rudi Hermanto SIK. Yang kami hormati perwakilan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Tony Batubara MSI, staf ahli bidang SDM dan kemasyarakatan. Selanjutnya yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kabak Umum. Selanjutnya kami sapa juga yang terhormat Komandan Distrik Militer 0413 Bangka, Direktur PT Timah yang diwakili, kemudian Bapak Bupati Bangka yang dalam hal ini diwakili pula oleh Bapak Gunawan MSI, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres Bangka Belitung, Kapolres Bangka AKBP Widi Heriawan, dan selanjutnya perwakilan dari Kepala Cabang Mandiri Syariah Bangka Pinang dan beberapa kepala cabang dari bank. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selamat datang di PT Bangka Asindo Agri dalam rangkaian acara kita di pagi ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar, dan marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara kita di pagi hari ini, kita mohon kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu untuk menyampaikan doa. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir, yassir 'alaina kulla 'asir fa taysirul 'asiri 'alaika yasir. Yassir lana jarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana umurana umur ad-dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Syaihu yang telah membacakan doa. Bapak Ibu sekalian para undangan yang kami muliakan, saatnya kita mendengarkan sambutan-sambutan. Marilah sama-sama dengan hikmat kita mendengarkan sambutan pertama dari Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Jafar Siddiq. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, wa fi muqaddimatihim Ketua PBNU Dr. Eman Suryaman MM, yang saya hormati Gubernur Bangka Belitung yang diwakili staf ahli bidang SDM dan kemasyarakatan, Bapak Tony Batubara, kayaknya bos Batubara ini Pak. Bapak Kapolda Bangka Belitung yang diwakili oleh Dirbimas Mas Rudi yang saya hormati, Bapak Bupati Pak Kejati yang saya hormati, Pak Danrem yang diwakili oleh Kasiter, Bapak Bupati Bangka yang diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi, Bapak Gunawan yang saya hormati, Pak Kapolres, AKBP Widi, Dandim yang diwakili oleh Dan Ramil, dan seluruh yang hadir, wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama PCNU Bangka Barat, PCNU Bangka Selatan, PCNU Bangka Tengah, PCNU Pangkal Pinang, dan PCNU Bangka. Dan yang saya minta memang hadir tidak banyak karena kondisinya adalah menjaga protokol kesehatan. Dan terkhusus yang saya hormati yang punya wilayah, yang punya tempat, yang punya pabrik Koh Abo, yang saya lihat makin gemuk makin kesini. Apa karena banyak makan mie ya, Koh ya? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini sehat semuanya dan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul di PT BAA dalam acara penandatanganan kerjasama PWNU Bangka Belitung bersama PT BAA dan juga launching produk. Nanti akan dilihat apa saja produknya ya. Nanti Pak Abu apa saya yang ngomong ini ya? Saya ya, karena ini produk BAA dikerjasamakan dengan PWNU. Alhamdulillah di depan bapak-bapak semua ini ada Nusantara Sagomi yang pasarnya saat ini bukan hanya di Bangka, sudah sampai Jabodetabek, bahkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian ada juga Sagurumbia yang dikemas, bahkan kita sudah kirim sekian ratus ton per bulan ke Jawa Barat, dan itu dari PT ini termasuk tapiokanya. Ada juga mie ini, ada 2 rasa yang baru kami produksi untuk Nusantara Sagumi, rasa kare dan rasa ayam bawang. Dulu ada rasa laksa, tapi karena pasar kita di Jawa, orang Jawa itu kurang mungkin ya biasa makan tempe,
makan ikan agak kurang cocok, akhirnya kita pakai rasa kari dan rasa ayam bawang. Ada juga kopi, yang suka ngopi orang-orang NU sudah punya kopi sendiri. Ada juga nih nanti hari ini kita launching biskuit ya. Biskuit, mohon izin tampilkan Rafi, izin biskuitnya. Nah, biar pada tahu ini, karena kalau udah tahu pasti beli ya baik ya. Nah, ini sagu Nusantara Sagu Kis atau sagu bar. Ini nanti alhamdulillah PWNU Babel sudah ada pembicaraan dengan yang direktur utama dari Uzbek Airways ya. Artinya kita akan dijadikan makanan nanti di pesawat ya. Mudah-mudahan pesawat lain akan ikut ya. Sriwijaya kayaknya ngikut ini. Nanti kita ngomong ke Henry Lee. Dan beberapa produk yang insya Allah ya, ini tujuannya adalah membangun ekonomi keumatan. Kalau sudah bicara NU, maka tidak bicara kenyang sendiri, karena umatnya banyak, maka bicaranya ekonomi keumatan. Bagaimana ekonomi keumatan? Maka memberdayakan para petaninya. Nanti kita akan berdayakan para petani, baik itu yang kalangan NU. Saya kira kalau petani di Bangka ini rata-rata NU semua, karena masih seneng dangdutan ya. Kalau seneng dangdutan, seneng gaple itu rata-rata NU itu ya. Jadi ini insya Allah nanti kita akan manage lebih baik lagi agar harganya juga tetap stabil, tetap normal, sehingga para petani ketika menanam ubi mereka tidak ada alasan mohon izin harganya murah, harganya jatuh, tapi kita akan ada standar harga yang akan nanti dikelola oleh PWNU Bangka Belitung. Alhamdulillah, kalau pasar tapioka-nya di Indonesia untuk Jawa Barat saja, kayaknya pabrik ini saja sudah harus diperbesar ini. Ini sudah ada sekitar 800 sampai 1000 ton yang minta sebenarnya per bulan. Tapi bertahap ya. Insyaallah. Kak Ridwan tolong hari ini dibayar utangnya. Saya ucapkan terima kasih juga terkhusus kepada Ketua PBNU bidang ekonomi, karena dengan hadirnya beliau berarti sudah ada lisensi untuk memasarkan senusantara produk PWNU Bangka Belitung. Tepuk tangan. Dengan hadirnya beliau berarti ekonomi yang ada di Bangka bukan hanya dipasarkan di Bangka, tapi akan dipasarkan di Nusantara. Bayangkan, NU punya warga yang terdaftar 110 juta orang jiwa. Jadi bisa diriin negara sendiri sebenarnya. Untung aja bukan HTI kan. Jadi luar biasa. Nah, saatnya warga NU bangkit, membangun ekonomi keumatan, produksi sendiri, makan sendiri dari hasilnya. Insya Allah dengan seperti itu maka PWNU Babel akan menjadi pionir di Nusantara. Karena saya lihat tadi saya tanya dengan Kang Eman, memang PWNU Babel yang saat ini, bukan sombong ya, takabur dikit, ini agak beda. Karena saya memang berpikir kita ini nggak bisa senyum kalau perut lapar. Maaf. Kita nggak bisa senyum kalau perut lapar. Kita nggak bisa tahlilan kalau perut. Sholat perut lapar susah. Mana ada ibadah khusyuk perut lapar. Makanya benar kalau mau sholat kemudian ada makanan di depan, perut lapar, makan dulu apa sholat dulu? Ya makan dulu, cocok tuh. NU banget ini ya. Ya itu banget. Jadi itulah atas dasar itu PWNU Babel mengembangkan fokus pertama adalah di bidang ekonomi. Saya tidak mau lagi melihat
pengurus-pengurus NU pengajian pakai plastik asoy, resep. Kan malu saya sebagai ketua PW gitu kan. Motor pakai motor bodong, pas tangkap Kapolres malu saya, ya kan? Jadi dengan ini ekonomi harus kuat, warga NU harus kuat dan harus bisa mengkonsumsi dari produk sendiri. Insya Allah masih banyak produk lain yang akan kita produksi. Bahkan 2021 PWNU Babel sudah akan membangun perumahan Nusantara 9. Itu untuk warga NU yang gajinya kecil, nanti karyawan-karyawan sini kita bisa alokasikan bikin kampung ya, Nusantara 9. Insya Allah 2021 realisasi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Abo, Pak Eka dan staf yang sudah memberikan ruang sebesar-besarnya. PT ini diberikan ruang sebesar-besarnya kepada PWNU Babel untuk membangun ekonomi keumatan. Ini saya ucapkan terima kasih. Saya bingung dengan Pak Abo. Pak Abo ini orang Cina ini, ya. Tapi sama kami ini memberikan ruang yang luar biasa. Jangan-jangan Cina naturalisasi, ya. Karena beliau sangat baik dengan NU ketika bicara ekonomi keumatan. Artinya pabrik ini diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya, dan para petani kalau kiranya nanti harganya ditekan sama Pak Abo ngomongnya ke NU. Nah, tepuk tangan dong. Kalau harga ubinya ditekan ngomongnya ke NU, makanya jualannya lewat NU. Kan NU dapat untung juga gitu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kang Eman saya ucapkan terima kasih karena beliau juga harus terbang lagi nanti jam 1, jam 12.50. Maka tentu acara tidak lama-lama. Saya mohon maaf Pak Abo, warga NU tidak saya undang karena ini COVID. Jadi saya hanya pengurus pun cuma dua sekretaris karena saya jangan sampai dipanggil polisi gara-gara kayak petamburan kan repot ya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Jamal Siddiq yang telah menyampaikan sambutannya selaku Ketua PWNU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang kita akan mendengarkan sambutan kedua dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Ekonomi, Bapak Dr. Kiai Haji Eman. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung rasulullah kesikum alaikum Paintal 14 Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami banggakan dan hormati Bapak Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang diwakili oleh Bapak Asisten. Terima kasih sudah sangat memperhatikan Nahdlatul Ulama.
Selanjutnya sahabat saya, saudara saya, beliau Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Bangka Belitung, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jabar Siddiq MA, yang sekaligus juga pimpinan salah satu pondok pesantren yang sangat besar di Bangka Belitung. Mudah-mudahan beliau terus semangat maju terus bersama seluruh pengurus yang wilayah Bangka Belitung. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kapolda ataupun yang mewakilinya, Bapak Dandim, Danrem atau yang mewakilinya, dan Pak Dandim mewakilinya, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, dan Bapak Kajari. Nah, ini alhamdulillah dengan pejabat hadir semuanya, dan barangkali dari MUI, dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan juga kami banggakan hormati seluruh pengurus cabang yang hadir dan pengurus lembaga, pengurus Pano Nahdlatul Ulama, dengan acara yang kita banggakan ini, bahwa tadi telah disampaikan PWNU Bangka Belitung mengadakan kiat untuk memulai bangkitnya ekonomi keumatan di Bangka Belitung. Kita semua harus bangga dalam ini. Pertama, bahwa Nahdlatul Ulama, para kiai, para masyayikh zaman dulu, sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, yang didirikan adalah Nahdlatul Tujar dulu, baru Nahdlatul Ulama. Nah, artinya tadi tidak salah ketika Pak Ketua PWNU Babel, Pak Kiai Ahmad Jabar Siddiq ini, beliau menyampaikan kalau mau makan, mau sholat, ada makan dulu, betul. Karena sudah dicontohkan oleh para masyayikh dulu. Sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, mau mendirikan dulu Nahdlatul Tujar. Itu Nahdlatul Ulama. Dan selanjutnya, bahwa hasil muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, PBNU ataupun NU mendapatkan 3 mandat rekomendasi. Pertama adalah mandat untuk bagaimana membangkitkan soal pendidikan. Ya, pertama pendidikan. Pendidikan ini di NU berbagai macam. Ada pendidikan yang dahulu didirikan sebelum ada Indonesia, yaitu pendidikan tertua di Indonesia, yang dalam ini adalah pendidikan pesantren. Nah, kita ini karena ada Indonesia dulu, sebelumnya ada pesantren, sehingga dapat membuat kekuatan-kekuatan warga Indonesia yang dari berbagai daerah ataupun wilayah itu bersatunya diantaranya adalah melalui pesantren. Di situ pendidikan Hizbullah dan sebagainya, dan lahirlah akhirnya tentara Hizbullah menjadi TNI Polri. Itu dari sana. Pesantren itu memang kebanyakan adanya di tempat-tempat mewah, Pak. Karena dulu perjuangan, kalau adanya di kota pasti ketahuan sama Belanda. Di tempat-tempat mewah, ada tempat-tempat mepet ke sawah. Adanya ke sawah. Ini pakai Ahmad Siddiq ini dulunya untuk ke sawah, tapi nanti setelah ada pesantren, tanahnya akan mahal jadi 10 kali lipat gitu kan. Mungkin bisa 15 kali lipat harganya. Hingga Pak Gubernur dengan Pak Bupati membantu saja bagaimana fasilitas-fasilitas, bagaimana untuk pendidikan yang dulu tradisional ini terus dibantu lah. Gitu. Untuk bukan dibantu uang saja, tapi dibantu fasilitasnya. Dan insya Allah ini akan juga saling sinergi. Dan selanjutnya, yang kedua adalah soal kesehatan. Kesehatan ini juga adalah rekomendasi. Nah, pentingnya apalagi sekarang lagi
suasana atau nuansa COVID-19 yang pemerintah sudah memberikan ruang dan aturan-aturan bagaimana protokol protokol kesehatan ini supaya kita mengikutinya. Nah, Nahdlatul Ulama mendukung sepenuhnya program pemerintah tentang protokol kesehatan. Nah, ini salah satunya saat ini kenapa hadirnya masyarakat yang saat ini ada acara besar tapi Nahdlatul Ulama sedikit, karena memang kita tidak memperbolehkan ada kerumunan banyak. Tidak memperbolehkan ada kerumunan banyak. Yang penting acaranya berlangsung, hikmatnya jelas, dan juga tujuannya jelas. Itu yang paling utama. Kalau dibolehkan, barangkali hari ini PWNU bubble, kayaknya halaman parkir dan halaman jalan-jalan sudah penuh semua. Saya yakin masuk ke ruangan ini pun susah. Jadi kalau orang NU diundang 10, kalau nggak ada aturan nih, diundang 10 yang datang 100. Dia undang 100 yang datang bisa 5.000. Contoh, saya ketika jadi ketua Munas NU di Jawa Barat, yaitu di Ciamis ke sana ya, di Banjar. Saya ketua panitianya. Undangan itu 4.600. Tapi yang datang ketika Pak Presiden Republik Indonesia datang nggak bisa masuk, jalan kaki, karena yang datang hampir 50.000 audiens, 50.000 warga haji datang di sana. Nah, kepada undangan cuma 4.000 sekian. Saya bilang, Pak Presiden, mohon maaf, Bapak jadi jalan kaki. Enggak apa-apa, saya senang malah. Dalam hati saya, kenapa undangnya senang jalan kaki? Oh iya, lagi kampanye beliau. Tapi itu gitu ya, lagi kampanye. Nah selanjutnya, ini yang kami banggakan, Pak Irianto, Pak Abok, dalam hal ini tadi telah disampaikan bahwa ini perusahaan milik grupnya beliau, PT apa namanya? PT Bangka Asindo Agri ya, BAA ya. Ya, ini ada kepedulian Pak Gubernur ya, mewakilinya Pak Bupati, Pak Kapolres. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang sudah peduli kepada masyarakat, peduli kepada umatan, wajib hukumnya dibantu dan dilindungi. Nah, kami dari PBNU insya Allah akan mensupport bagaimana delivery-nya ataupun pengembangan marketnya tidak hanya di Babel, tidak hanya di Sumatera, tapi harapannya ke Indonesia, bahkan ke mancanegara. Kita akan fokus. Tetapi Pak Abu atau Pak Rianto ya, saya titip, jangan awal membantunya, terus kontinuitas berkelanjutan. Masyarakat di sekitar sini, masyarakat di wilayah Bangka Belitung, dari barang-barang yang akan diproduksi, kalau bisa ada produksi UKM, terus dilatih oleh Pak Abu bersama PWNU, melatih masyarakat untuk UKM ini bisa produksi barang-barangnya. Di sini nanti bentuk ada inti plasma dan plasma. Nah, plasmanya Pak Abu nanti bisa kerjasama, inti plasmanya bekerja sama dengan PWNU. Plasmanya masyarakat UKM di Bangka Belitung. Itu insya Allah Pak Abu bukan taman informasi. Nah, nanti pemerintah daerah dengan berbagai kewenangannya dan berbagai kemudahan-kemudahannya, membantu perizinan dan sebagainya. Dan nanti perbankan ini, banknya ada yang hadir nggak, diundang nggak Pak Ketua BPN? Nah, banknya mensupport baik itu nanti untuk kebutuhan perbankan yang ada di daerah yang akan membantu UKM-UKM, juga nanti membantu kalau Pak Abok kurang modal bisa dibantu juga. Tapi Pak Abok nggak butuh modal tadi kata. Saya uangnya banyak gitu. Ya, butuh modal. Kalau saya masih butuh modal, Pak Ketua PWN masih butuh modal, nanti biar dibantu oleh bank gitu ya. Nah, sekarang pemerintah sudah menggelontorkan kepada Himbara, bank-bank pemerintah
untuk para UKM 30 triliun sengaja untuk diberikan pinjaman ya kepada para UKM. Nah, termasuk dijual oleh bank-bank daerah seperti di sini ada bank Bubble, bank apa di sini? Sumsel Bubble ya, Sumsel Bubble. Ya, karena dulu satu provinsi sekarang dipecah dari Sumsel Bubble. Saya kira sinergi dengan berbagai seluruh yang terkait ini adalah bagian yang tidak dipisahkan bagaimana membangun bangsa ini maju, membangun Indonesia ini maju. Membangun Indonesia maju tidak bisa sendirian, tidak bisa Pak Irianto, Pak Abok melencang sendiri setinggi langit kayak pohon kelapa, tetapi di bawahnya rapuh. Nah, ini tidak akan kuat nanti. Dengan diikutsertakannya masyarakat, dengan diikutsertakannya semua unsur yang terkait, baik pemerintahan dari Pemdanya, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari perbankan sebagainya, bersama dengan umat, bersama dengan Nahdlatul Ulama, yakin bahwa kelanjutan kontinuitas bisnisnya akan terus semakin membesar seperti putaran bola salju dari bukit, semakin besar dan semakin besar. Ini akan terpelihara. Siapa yang akan melihara, menjaganya? Seluruh umat. Begitu Pak, insya Allah. Nah, maka saya kembali lagi, kerjasama ini bukan hanya seremonial, bukan hanya sebentar tekan atau tanda tangan, disaksikan oleh Pak Gubernur atau mewakilinya, Pak Bupati, Pak Kejari, dari Pak Polisian, dari Pak Dandim, Pak Danrem ya. Ini semua masyarakat disaksikan bagaimana Pak Ketua PBN nanti ini mengkonsepkan juga sinergi dari berbagai yang terkait ini supaya masyarakat bisa ikut menikmati atau ikut membangun ekonomi keumatan di Papua ini. Saya sekarang sedang juga sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan salam dari Bapak Ketua PBNU, Bapak Profesor Said Akhil Sirot, yang beliau baru sembuh dari kena COVID-19 juga, karena memang beliau karena sering berhubungan dengan umat. Alhamdulillah tapi sudah sembuh sehat walafiat. Mohon doanya juga semoga beliau panjang usia, panjang umur, memimpin umat juga. Dan salam juga dari Rois Abu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Romo Yai Miftahul Ahyar, bahwa semangat membangun keumatan ini dalam ekonomi adalah sangat penting sekali. Dan selanjutnya saya dari PBNU menyampaikan bahwa kita juga sedang bagaimana membangun warung-warung milik warga Nahdien nanti, ataupun warung-warung warga milik umat. Nanti ada mat-mat yang kecil-kecil, Pak Gubernur, Pak Bupati, mat-mat yang kecil-kecil ini bisa dibangun atau didirikan di kampung-kampung ya. Bukan kalau mat-mat yang ada sekarang nih pinggir jalan yang besar-besar, pemiliknya nggak tahu siapa itu, siapa pemiliknya, uangnya langsung tarik ke pusat. Tapi kalau mat-mat yang didirikan Nahdlatul Ulama, mat-mat yang didirikan oleh PWNU nanti di sini dengan PCNU-nya, dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, itu uangnya akan berputar di daerah itu, termasuk di Bandar. Nah, ini warung-warung kecil ini nanti komplit barangnya seperti mat-mat yang ada. Tetapi hebatnya mat-mat ini beda dengan mat-mat yang sudah ada. Mat-mat yang sekarang ada ini, yang akan ada nanti di Babel, produk lokal wajib diterima. Produk lokal wajib diterima. Jadi contoh yang sekarang kita punya produk lokal, ada Aqua HS Gua ya, HS Gua ya, ada HS Gua. Ada juga tadi keripik, ada juga dari bahan-bahan dari singkong, tapioka ya, dari sagu yang akan dibikin kue sebagainya, atau produk-produk ikan atau sebagainya yang bikin kerupuk, itu wajib diterima di warung-warung yang nanti akan. Warung itu tidak hanya melayani sembako dan barang-barang kemasan tadi, juga akan bisa melayani token listrik ya, bisa melayani cicilan barangkali kredit motor ya, bisa melayani kewajiban-kewajiban sekolah ya melalui kampus ya, barangkali yang sudah melalui aplikasi
bisa melalui. Dan juga bagi para pemesan motor, kendaraan motor roda 2 itu bisa pesan di warung itu. Pesan motor roda 2 ya, bisa dipesan di warung itu. Cukup datang ke warung itu, aplikasinya jalan, motor bentuknya kredit apa cash datang. Harganya insya Allah bersaing dengan dealer ya, karena kita dengan dealer di pusat. Itu diantaranya. Nah, berarti pemerintah daerah dalam hal ini membantu itu semua, insya Allah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyatnya di masing-masing kabupaten kota sewilayah Babel. Harapannya mohon dibantu semuanya, dan selanjutnya kami juga ada produk yang sedang dibuat ya oleh Nahdlatul Ulama untuk bagaimana kita orang yang lagi di rumah tetapi mendapat penghasilan. Kita sedang membangun juga aplikasi Pitung. Nah, insya Allah kemarin ada sedikit yang belum selesai. Insya Allah Januari sudah Pitung sudah muncul lagi. Pitung itu kalau YouTube ya, bapak-bapak ibu semuanya nonton itu bayar. Kalau Pitung nonton itu kita dibayar. Nah, itu. Jadi kalau di rumah lagi santai bisa nonton itu dapat bayaran. Itu nanti di Babel insya Allah melalui ketua PWNU Babel nanti akan hadir di sini. Itu bisnis iklan. Dan selanjutnya kami lihat jalan saja begitu masuk ke Babel, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, ini banyak tanah-tanah nganggur. Saya lihat belum diproduksi secara maksimal. Kalau saja ini sudah ada tepung bagus seperti ini, baik itu tepung terigu, tapioka dari singkong maupun dari sagu, itu akan lebih dibudayakan lagi. Singkongnya barangkali di sini ternyata begitu lihat singkongnya singkong besar-besar sekali ini. Kalau saya makan satu aja bisa satu keluarga ini. Makan satu biji aja, bukan satu tudun ya, satu biji aja satu keluarga itu. Ini berarti tanah ini sangat subur sekali Pak Gubernur. Pak, sangat subur sekali. Bagaimana kalau tanah-tanah yang nganggur di sini kita kembangkan, tanam singkong menjadi ikon daripada Bangka Belitung. Gitu. Dan nanti kami akan ikut memasarkan hasilnya, yaitu khususnya di Jawa, di Jabodetabek, termasuk Jawa sampai ke, karena kita butuhkan, termasuk juga pakan ternak itu sangat dibutuhkan dari singkong. Jadi nanti singkongnya, acinya itu bisa menjadi tepung ya, ampasnya itu bisa pakan ternak sapi ataupun kambing. Itu sangat bagus sekali. Dan produk-produk lainnya, insya Allah dengan ada kebersamaan ini dari Kementerian Perindustrian ada yang hadir. Nanti coba hubungin Kementerian Perindustrian untuk ada pelatihan packaging. Ada pelatihan packaging nanti dengan Kementerian Perindustrian. Pak Gubernur mohon nanti atau Pak Bupati bikinkan surat Kementerian Perindustrian, itu akan dikirim tim nanti dari sana. Seperti yang saya sudah lakukan di beberapa daerah, termasuk di Lampung, itu membuat packaging dan bahkan nanti akan diberikan semacam bantuan peralatannya dari Kementerian Perindustrian. Ini saya sudah sangat bagus sekali. Ini mungkin kalau kemasannya bisa lebih sedikit bagus ini untuk masuk ke pesawat, ya saya dukung sekali ya. Ke pesawat, ke rumah makan, kemana ya. Insya Allah. Nah maka kami dari pengurus besar Nahdlatul Ulama mendukung sepenuhnya atas kiat-kiat dari pengurus NU wilayah Bangka Belitung. Pak Kiai ini sudah lahir batin beliau ini dengan para pengurus lainnya. Semoga didukung oleh pemerintah daerah, didukung oleh semua yang terkait, wabil khusus oleh Pak Bob ya, Pak Abo atau Pak Bob ini? Oh, Pak Bo ya. Didukung sepenuhnya, dan juga di sini ada perusahaan besar yang sudah menjadikan Bangka Belitung bukan gali lubang tutup lubang, tapi membuat lubang banyak. Nah ini coba manfaatkan ya lubang-lubang yang bekas galian itu, coba kerjasama dengan nanti PWNU ya,
dengan NU, insya Allah lubang-lubang itu bermanfaat untuk produk ikanisasi, ya. Entah itu nanti nanam ikan, ya, nanam ikan apa, ternak ikan lele, apa ikan gabus, apa ikan apa namanya nila, ya, itu masih insya Allah masih bisa hidup. Dan apalagi kalau ikan patin, saya siap untuk menampungnya kalau ikan patin. Nah kebetulan saya udah kontrak, ya, mudah-mudahan nih coronanya sudah selesai, ya, udah kontrak dengan Timur Tengah. Saya punya apa ekspor untuk ikan patin itu sampai 18 kontainer itu per 3 bulan, ya. Per 3 bulan, mudah-mudahan corona selesai, ya, kita lancar lagi, jalan lagi. Kami sudah tekan dengan keluarga kerajaan Saudi untuk bumbu kita dapat 20% kuota, tetapi karena tidak ada keberangkatan haji dan sebagainya, maka sementara off. Tetapi kita tetap persiapan harus ada. Jangan hanya kepada Saudi, kita bisa ekspor ke Eropa, kemana sebagainya. Insya Allah. Yang penting sekali lagi semangat, semangat, semangat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya, Pak Gubernur atau wakilnya, Pak Bupati dan semua, Pak Kajari, Pak Kapolres, saya mesti berangkat lagi ke Jakarta. Tidak bisa panjang lebar. Insya Allah yang penting kita ada kebersamaan. Nahdlatul Ulama terbuka buat siapa saja dan seluruh umat. Kita NU siap membangun Indonesia maju dengan seluruh umat yang ada di Indonesia. Sekian saja, saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Eman Suryaman, dan terima kasih kami sampaikan pula dari PWNU Bangka Belitung karena Bapak mewakili PBNU telah memberikan dukungan dalam hal ini membangun ekonomi keumatan dan menjaga ketahanan pangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Direktur PT Bangka Asindo Agri kepada Bapak Fitrianto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan mungkin saya kenalkan singkat, saya nama Fitrianto, selaku Direktur Utama PT Bangka Asindo Agri, atau dikenal dengan Pak Abu. Yang terhormat Pak Kiai Eman Suryaman, Ketua PBNU Bidang Ekonomi, sangat terhormat pagi ini bisa hadir di tempat kita. Dan rekan sekaligus guru saya Pak Kiai Jafar, Ketua PWNU, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Pak Kapolres, dan Pak Kajari atau yang mewakili, kemudian Pak Danrem atau yang mewakili, dan segenap tamu undangan yang saya muliakan. Jadi mohon maaf kalau keahlian untuk tampil bicara dibandingin dua pembicara sebelumnya, jelas saya angkat tangan nih Pak Kiai. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya bicara atau saya sedikit menyampaikan 1-2 kata ala Pak Abu, ya, mohon izin ya Pak. Jadi saya sangat senang, sangat terhormat rekan-rekan dari NU se-Bangka bisa hadir di PT Bangka Asindo hari ini. Mungkin secara gamblang singkat saya sedikit flashback bagaimana akhirnya Bangka Asindo Agri engkau Abu ini bisa bermitra dengan PWNU, ya.
berjalan begitu alami. Ketemu Pak Kiai Jafar aja waktu itu masih saya lihat pakai kain sarung, kita nggak ada bicara bisnis ya kan, pakai kain sarung, kopiah ini, terus ngobrol-ngobrol mengalir, terus tanya apa produk kita, kenapa kita lagi merintis usaha yang basisnya ekonomi kerakyatan. Waktu itu saya belum sebut-sebut keumatan karena basisnya petani singkong. Wah Pak Kiai, kita sedang coba ngembangin ekonomi di Bangka Belitung. Waktu itu dari pemerintah daerah mengajak kita untuk sama-sama berinvestasi di Pulau Bangka ini karena ada pertanian singkong yang sedang digalakkan, kira-kira begitu. Tapi wah nggak gampang. Tahu-tahu COVID pula gitu kan ditimpa. Wah lengkap sudah sebagai pengusaha yang baru muncul, baru merintis usaha. Wah komplit sudah ujiannya gitu. Terus saya ketemu Pak Kiai sama satu lagi itu orang NU yang paling milenial tuh hari ini pakai kacamata hitam lagi. Masa orang NU pakai kacamata hitam? Tapi itulah Pak Ridwan. Singkat cerita kita coba. Akhirnya saya harus percaya ini Kang Eman bahwa Pak Kiai ini bilang tenang wabu, kita berdoa semuanya pasti ada jalannya. Produk kita lewat jaringan NU kita coba, ya kan? Karena begini kan, para hadirin, produk yang kita tampilkan kalau tepung tapioka, tepung sagu itu udah biasa, market di Jawa udah masif, Palembang gitu. Tapi kalau produk kita, merek pertamanya itu sagu mie, sampai sekarang kita ada sagu mie. Terus NU mau ikut-ikutan karena ini produk sehat pertama di dunia. Ini mie instan tapi tidak dari terigu, tapi dari sagu gitu. Wah, apalagi Bangka ya. Tadi saya bicara sama Pak Jaksa itu rupanya dari Ambon yang punya sagu Pak, terkenal ya. Yang punya sagu, tapi yang punya mie sagu itu Bangka gitu. Kita potong di tikungan gitu. Yang terkenal kalau bicara sagu itu Papua, Ambon gitu kan, Indonesia Timur. Tapi tiba-tiba pertama di dunia itu Bangka yang muncul. Kemarin ada Bupati dan di sini juga masih hadir di belakang yang mewakili Kabupaten Meranti. Kabupaten Meranti itu produsen sagu terbesar di Indonesia saat ini, pasar Cirebon dan lain. Tapi terhormat sekali satu tim dari Kabupaten Meranti datang ke pabrik ini kemarin. Itu di belakang. Kenapa? Karena untuk mempelajari, kita udah siap buat Indonesia tampil. Mulai dari Bangka ini, mulai dari pabrik ini, kita udah menunjukkan ini penemuan baru, teknologi baru yang dikembangkan untuk industri sagu. Sehingga udah saatnya sekarang sagu menjadi tuan rumah di Indonesia. Tapi itu hanya omongan Pak Abo aja. Kalau satu orang di sini sulitnya setengah mati. Jadi syukur alhamdulillah, tahu-tahu kita bisa bermitra dengan PWNU Bubble yang punya jaringan. Tadinya saya terus terang nih Pak Kiai, saya agak mikir apa iya Pak Kiai pakai kain sarung ini mau bicara bisnis. Lama-lama berapa kali ketemu ternyata hebat nih Pak Kiai, tahu Uzbek Airways, Qatar Airline katanya. Wah, ini perlu diuji nih. Sekali saya coba uji, Pak Ridwan itu datang. Hari ini aja PT BAA ini masih hutang sagu mie Nusantara
Sagumi 1000 ton Pak, kasih hutang. Makanya kalau Pak Lurah tahu ada dari humas kita, saya langsung minta Pak Acil, kita segera nih minta tenaga tambahan buat divisi Sagumi. Jadi sangat membanggakan. Situasi COVID begini, PT BAA tidak mengurangi karyawan, malah secara bertahap gradual kita tambah. Jadi hampir 90% ini masyarakat sekitar. Jadi kemudian ada PR kedua. Tahu-tahu itu orang NU pakai kacamata hitam keluar PO buat suplai tapioka di Banjar, Kuningan. Apa iya saya bilang, bayar nggak ini Pak? Masih, sebenarnya saya nggak mau buka di sini, masih ada utang sih gitu. Jadi, tapi ini serius. Tahu-tahu saya langsung dikasih DO. Pak, saya bilang nggak bisa langsung sekaligus karena customer BAA juga harus ada alokasinya. Jadi ya kurang barangnya. Jadi apa kurangnya? Singkong Pak. Langsung timnya berapa hari kemudian kontak Pak Bu, bagaimana kalau kita kerjasama ngembangin singkong dengan PBNU? Bagaimana itu Pak? Jadi kira-kira ini baru ide, kita belum fixkan. Tapi segera, mudah-mudahan dengan ridho yang kuasa, kita bisa realisasikan ya Pak Kiai. Jadi mulia sekali dari konsep yang Pak Kiai lontar. Tapi teknisnya kita perlu bahas lebih detail. Bahwa biarin warga NU yang tanam singkong, satu saat NU sebagai yang balance untuk membeli singkong, diproses di PT BAA, bayar biaya proses, kasih sedikit margin kepada PT BAA, tapi tapiokanya menjadi hak Nusantara Tapioka gitu. Aduh, saya mikir lagi apa ini taktik Pak Kiai mau menguasai pabrik kita ya. Nah, Oke, saya bilang daripada memang kita masih kurang. Saat ini kan kita jalan baru satu sip lebih. Belum. Karena memang singkong di Bangka kemarin sempat penuh, tapi ini juga hanya sedikit, belum sustain. Langsung saya bilang, ya Pak Kiai, kita setuju. Jatah Nusantara Tapioka kita alokasikan berdasarkan jumlah singkong NU yang dibawa masuk ke pabrik ini. Jadi itu baru konsepnya, nanti kita akan bicara detailnya. Mudah-mudahan. Jadi di sini makanya ada hadir nih Pak Kiai, ada dari Pusri, ada dari Bank Mandiri, saya lihat tadi ada dari Bank Sustainable dan lainnya yang mungkin siap. Atau nanti kita bicara teknis. Oke. Jadi singkat kata, kita sudah memulai. Jadi yang sangat membanggakan saya di masa-masa COVID ini, seperti kita mendapat mendapat pencerahan, kita mampu, malah kita mulai bergerak sekarang di tengah COVID. Kemarin sempat, terus terang sempat 3 bulan Pak, PTBA, waduh setengah mati, gudang juga penuh. Tapi sekarang sudah mulai bergerak. Dan salah satunya mitra kita yang dari PWNU Babel ini sangat membantu. Terima kasih saya ucapkan juga atas dimulainya kerjasama ini. Jadi yang mantapnya ini, kita bukan seremoni tanda tangan dulu, habis itu nggak jalan. Tapi ini kita balik. Kita udah tes dulu, uji dulu, ternyata benar, nggak bisa dianggap remeh ternyata jaringan PWNU, baru saya percaya. Tadinya gara-gara cuma saya ngeliat pakai sarung aja mau bicara bisnis, apa iya ini gitu.
Oh, ternyata lain. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada segenap warga NU atas kerjasama dan dukungannya. Mudah-mudahan mulai dari hari ini kita akan semakin besar, semakin meningkatkan kerjasama ini. Yang tadi pesan dari Kang Eman sangat menyentuh di hati kita. Memang berikutnya kita akan launching cookies sagu, bukan biskuit, Pak. Jadi sagu cookies adalah nanti cookies sagu yang juga pertama gluten free, bebas daripada terigu, sebagai simbolik kedaulatan pangan Indonesia yang asli produk Indonesia. Kalau terigu kita masih impor. Jadi kita walaupun kecil menjadi bagian dari program pemerintah untuk mengangkat pangan lokal ini. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita tetap harus bekerja keras, tetap semangat menghadapi situasi ekonomi, situasi COVID yang tidak mudah, tapi kita tetap optimis, berdoa dan bekerja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sukses buat kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur PT Bangka Asindo Asri, Bapak Fibrianto. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar tadi sebuah rahasia diungkapkan oleh PT Asindo Giri dari direkturnya sendiri, betapa sinergitas antara pemikiran visioner Ketua PWNU Bangka Belitung dan PT Asindo Giri yang telah menghasilkan produk-produk yang kita banggakan. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk seluruh umat, tidak hanya warga Nahdien. Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki 2 sambutan lagi. Sambutan selanjutnya kami minta perwakilan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hari ini mewakili Gubernur, diwakili oleh Bapak Tony Batubara MSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Bangka, hadir Pak Dirmin Mas, Pak, yang mewakili Pak Dandrem, Pak Kajati, hadir juga Bupati Bangka, Pak Asisten 2, Pak Kapolres Bangka, Pak Dandim yang mewakili. Yang saya banggakan, saya hormati Pak Dr. Eman, Ketua PBNU bidang ekonomi, Pak Ketua PWNU Babel, keluarga besar NU seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir pada saat ini, yang tadi kata Pak Ketua PBNU diwakili oleh Ketua Sekretaris, hadirin masyarakat di sekitar Kenanga yang saya banggakan, serta tamu kami, kata Pak Direktur dari Kabupaten Meranti. Selamat datang di Bangka Belitung, Pak. Semoga nanti pulang bawa banyak oleh-olehnya. Dan saya banggakan Direktur PT BAA. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Walaupun saat ini kita juga tengah dikepung oleh wabah COVID-19. Untuk itu saya menyampaikan pesan pimpinan agar tetap kita selalu menjaga protokol kesehatan 3M, tetap kita laksanakan dalam
aktivitas kita sehari-hari. Berikutnya saya menyampaikan salam Pak Gubernur. Pak Gubernur saat ini sedang berada di luar daerah di Kabupaten Madiun, tempat jam ini beliau bersama tim dari Dinas Pertanian Provinsi itu melihat pembibitan dan perkebunan tanaman koral di Kabupaten Madiun. Insya Allah ini apabila pas nanti akan kita kembangkan juga di Provinsi Kepulauan itu. Kemudian pada saat yang bersamaan juga Pak Wakil Gubernur sedang membuka acara Hari Ibu ke-92 di Provinsi, sehingga beliau mewakilkan kepada kami setiap kali gubernur tidak melaksanakan legislatif di sini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan selamat atas penandatanganan kerjasama ini. Ini terobosan luar biasa sekaligus melonsing produk yang dikeluarkan oleh NU Nusantara Pak ya. NU-nya dibesarin aja. Pemerintah provinsi sangat bangga atas kerjasama ini karena hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Di masa sulit seperti ini harus banyak terobosan yang bisa dimunculkan oleh pihak-pihak ketiga sehingga kita semua bersama-sama bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Pangan lokal khususnya ubi kayu ini sudah cukup lama dimulai oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan Pak Ketua. Tapi memang ada hambatan. Kalau kita lihat sekarang itu animo menanam singkong ini sudah mulai turun karena memang tempo hari janjinya itu bagus, janji bagus bahwa harga itu akan baik, tapi dalam perjalanan waktu harga ini cenderung turun sehingga sekarang animo petani kita agak berkurang dan kami menyambut baik apabila memang PWNU Babel itu berinisiatif hendak membangkitkan ini kembali. Pak Direktur BAA ini sebetulnya pintar. Usaha ini beliau kerjakan karena memang pasarnya jelas. Prinsip agribisnis kan pasar. Kalau pasarnya warga itu sudah jelas, pasti mau, pasti laku barang. Jadi hal seperti ini memang harus terus kita support. Saya juga minta Pak Bupati Bangka tolong dibantu perusahaan ini agar ke depan ini Dinas Pertanian Bangka bisa kembali menggalakkan tanaman singkong. Tentunya tadi dengan kunci bahwa pasarnya itu, jadi hasil panen petani kita memang ada yang nampung. Kalau pasar jelas, pasti petani mau. Kemarin-kemarin itu pasar yang tidak jelas. Kita masih lihat kalau kita nyebrang menggunakan jalan darat, jalan laut dari Mentok ke Palembang ke Tanjung Api-Api, itu pasti kita ketemu mobil dari sini Pak nyebrang ke Palembang bawanya singkong Pak. Bingung juga gitu. Itu Pak bawa singkong, lihat aja kalau misalnya nyebrang pasti ketemu mobil yang bawa singkong ke Palembang. Berapa harga di Palembang? Nah ini PR kita juga, semoga memang hal ini bisa kita carikan solusinya sehingga petani kita tidak kecewa karena sudah menanam komoditas yang memang disyaratkan oleh kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih keluarga besar NU yang telah memiliki inisiatif luar biasa sehingga bisa bekerja sama dengan PT BAA untuk mengeluarkan produk awalnya ini adalah Sagomi. Saya juga sudah pernah coba Pak. Saya malah tahunya dari Bulog kita. Waktu itu ada launching juga, kami kebetulan dibuka di Dinas Ketahanan Pangan. Di Dinas Pangan ada Sagomi. Kita coba, ya memang rasanya beda.
dan menarik. Tapi waktu itu kalau nggak salah saya harganya 9.000. Ini berapa? 6.000. 6.000. Kok 9.000 di sana? Karena yang beli pejabat. Jadi semoga harga juga bisa sesuai dengan kantong masyarakat kita. Tentunya harus dipikirkan. Saya tadi kita cerita sama Pak Asisten, ya kalau misal kemasan mewah, ini kan mewah kemasannya, enggak terlalu mewah dan harganya terdongkrak ke atas, ya kemasannya di setel sehingga biaya kemasan ini bisa mengurangi harga, sehingga masyarakat kita juga yang tadinya penasaran apa beda mie dari gandum sama mie dari sagu bisa terlaksana. Jangan sampai karena harganya mahal sehingga masyarakat kita tidak mencoba sagu ini agak kepala. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semoga kerjasama ini bisa terus berjalan dalam waktu panjang dan membantu ekonomi keumatan di Provinsi Kepulauan Bangka. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tony Batubara, perwakilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu sekalian, sekiranya masih ada perwakilan dari BPPTI yang akan menyampaikan sambutannya, namun karena suatu dan lain hal beliau sudah meninggalkan tempat acara, maka kita menuju kepada acara inti selanjutnya, yaitu penandatanganan naskah kerjasama antara PWNU Bangka Belitung dan PT Bangka Asindo Agri. Dalam hal ini kita berikan aplaus yang meriah. Kita minta kepada Bapak Dr. Eman Suryaman MM, Bapak Kiai Haji Ahmad Ja'far Siddiq, Bapak Fibrianto, Bapak Ridwan Pansari Lubis. Pertama tanda tangan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Suryaman mewakili PBNU. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Ja'far Siddiq untuk menandatangani naskah kerjasama antara PWNU dan PT Asindo Agri. Selanjutnya Bapak Ridwan Pansari Lubis. Dan yang terakhir adalah Direktur Utama PT Asindo Agri, Bapak Fibrianto. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama memberikan aplaus. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk serah terima. Silakan para jurnalis untuk mengabadikan acara yang sangat sakral ini. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya acara berikutnya yaitu penyerahan produk-produk dari PWNU dan PT Asindo Graha. Produk-produk PWNU yang diserahkan kepada Bapak Dr. Eman Suryaman, perwakilan dari PBNU bidang ekonomi.
Kita berikan aplaus yang meriah Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang dihadirkan oleh PWNU Bangka Belitung bekerjasama dengan PT Bangka Asindo Agri akan membawa berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Foto Pak. Oh, foto di panci, Pak. Oke. Kanan. Itu aja nanti. Mau dicoba yang rebus apa yang goreng?